Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak hari ini? Sehat? Sehat. Baik, Bapak akan melakukan presensi ke kalian terlebih dahulu ya. Tolong tunjuk tangan yang Bapak sebut namanya. Aisyah Diva Sarmila, Bastian Andita Nur Pratama, Fahmi Asya Mubarok, Faizal Tiaso Putro, Prinata Syaura Sabita, Gali Abizar Saputra, Gibran Baza Amrullah, Hafiz Huna Al-Fatah, Ivana Marwah Zuhra, Martin Surono, Matea Putri Inayat, Mikaela Humaira Azhara, Putri Claudina Asia, Dr. Nadia Syaukia Sanu, Rahayu Nur Asih, Rian Anugrah Pratama. Kenapa? Sakit ya? Ya, kita doakan semoga Mas Rian cepat sembuh ya. Salma Fauzia Safitri, Arkan Syaha Fadilah San Bahri, Nadia Andara Adeva. Baik, terima kasih ya. Untuk selanjutnya, kemarin kan kita sudah belajar tentang tabel frekuensi ya Mbak. Ya. Sekarang ada materi baru yaitu piktogram. Jadi kalian nanti dari tabel frekuensi itu dibuat seperti gambar-gambar ya. Namun sebelum Bapak mulai, kita berdiri semua terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Yuk semuanya berdiri Mas. Ya silakan. Tidak ada yang mulai ya. Bernyanyi dengan hikmat. Bisa dimulai. Yang kayak kemarin ya Mbak. Kita dengarkan lagi kepada dia. Macam-macam bentuk penyajian
Ya ini yang paparkan ya pada kesempatan kali ini, yaitu menjelajah dunia dan rahasia membaca piktogram. Jadi ini ada gambar ya, kayak seperti orang yang sedang melakukan identifikasi ya, kayak detektif gitu ya. Nah di sini kita akan banyak sekali menjelajah dunia tentang data. Yang namanya menjelajah itu ya kesana kemari ya, tidak di dalam satu tempat ya tidak. Nah, bagaimana sih kita juga akan belajar tentang rahasia membaca sebuah piktogram. Ya, tadi yang secara panas digoreng siapa? Gak ada ya. Sarapan roti ada tidak? Gak ada juga. Yang sarapannya lain selain nasi ada? Mie. Sarapannya hanya kerupuk? Oh berarti cuma makan kerupuk ya? Tanpa disadari kalau kita materi itu tadi sudah bilang sarapan kerupuk, otomatis itu Bapak sedang menanyakan tentang pengumpulan, namanya pengumpulan data ya. Jadi Mbak Mates tadi sedang sudah sarapan kerupuk. Data itu apa sih? Nah, data itu segala sesuatu informasi kenyataan ya dari dunia nyata yang berupa pertama simbol. Simbol itu di situ ada tanda bintang, tanda pagar. Kemudian juga ada tanda tanya, tanda seru dan lain sebagainya. Berupa gambar. Itu juga bisa memunculkan data. Contohnya ya, gambar orang sedang mencampur sawah seperti itu ya. Kemudian berupa kata atau kalimat. Kata itu kumpulan beberapa huruf, jadinya kata. Kalimat itu kumpulan beberapa kata ya. Kemudian data itu juga bisa berupa angka. Misalnya hasil panen buah Pak Adi 5 ton dalam 1 tahun misalnya. Itu namanya data yang berupa angka ya Mas. Nah, apa sih misi kita hari ini ya? Nah, kita harus menyelesaikan seluruh perjalanan ini ya. Kalau dulu ada film Dora ya, itu kan ada kita mencari peta-peta ya seperti ini ya. Kita coba sama hari ini. Kita yang pertama melakukan pengamatan dulu, mengamati ada nggak sih data di sekitar kita. Kemudian kita kumpulkan data tersebut untuk kita peroleh informasinya. Kemudian kita susun dalam tabel frekuensi kayak kemarin ya. Ada turusnya ya, ada garis-garisnya. Kalau 5 berarti garis miring ya. Dan kemudian piktogram nanti kita bentuk ubah dari data tabel frekuensi tersebut ke piktogram atau ke bentuk gambar. Cara mengumpulkan data ada dua, yaitu wawancara dan pengamatan atau pencatatan langsung. Kalau wawancara, kita itu mewawancarai orang yang punya data. Misalnya kamu pergi ke suatu kantor mau wawancara data pengunjung kantor tersebut, itu bisa melalui wawancara atau pencatatan langsung, yaitu melalui pengamatan langsung di lapangan. Pernah ada yang didatangi petugas sensus rumahnya. Sensus itu survei ekonomi misalnya, survei tentang kebutuhan, survei tentang penghasilan kebutuhan. Mungkin kalian pernah, tapi pas kalian ini tidak berada di rumah ya. Nah itu namanya pengamatan langsung. Jadi ada petugas ke rumah kalian, petugas dari dinas, ya bisa dari dinas pertanian misalnya, ke rumah kalian itu ke situ mencatat panennya dan lain sebagainya, pendapatannya dan lain sebagainya seperti itu. Itu namanya Bapak contohkan pencatatan secara langsung ya. Kemudian merapikan catatan dengan tabel frekuensi. Nah,
tabel frekuensi di sini ini adalah misalnya contohnya nama buahnya jeruk. Toli itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia nya turus ya. Ya, toli itu turus. Kemudian frekuensi itu ada 10. Nah, kenapa 10 ya? Ini harusnya ini di garis ya. Biar 10 ya. Ini Bapak sengaja memang biar kalian itu mikir ini kan baru 8 ya, ya enggak. Kalau kita garis sampingnya seperti ini maka jadi 10. Tabel menyajikan data dalam baris dan kolom yang sistematis, yang urutan kayak ini. Nah, mengapa kita membutuhkan tabel? Pertama, mudah dipahami dan menghemat uang dibandingkan dengan bentuk cerita panjang. Jadi kalau kalian juga kalau dengerin guru cerita terus juga bosan ya. Apalagi yang hubungannya tidak dengan pelajaran ya. Cerita terus malah seneng ya. Malah seneng jadi jamnya berkurang ya. Nah, ya Bapak juga pernah sekolah seperti kalian ya. Jadi tahu rasanya. Kalau jam kosong pasti ya siapa yang nggak seneng ya. Mudah dibandingkan, tabel itu bisa dibandingkan mudah antara tabel 1 misalnya tentang usia, tabel 2 tentang tinggi badan misalnya, itu bisa dibandingkan. Berarti tabel ini beda, mengurangi kesalahan ya. Kalau biasanya kita ngetik panjang ya di komputer kan kesalahannya sebenarnya banyak ya. Kalau dibentuk tabel kan jadinya mungkin juga bisa berkurang ya Mbak. Nah, ini nanti menggunakan gambar. Nah, ini kalau yang hari Rabu itu berapa buku yang terjual Mbak? Mas? 50. Kenapa 50? Iya, betul ya. Satu simbol ini piktogram apa ini 10 dikali 5. Kalau hari Senin? Hari Selasa berapa? 30 ya. Nah, di sini kalau piktogram itu susunannya ya itu yang pertama ada namanya judul. Nah, ini judulnya buku terjual ya. Memberitahu isi keseluruhan data. Yang kedua kategori. Kategori itu harinya Senin, Selasa, Rabu. Misalnya jenis buah, misalnya hasil tinggi badan itu namanya kategori ya. Yang jadi ukuran. Nah, kemudian simbol visual itu berarti namanya yang bisa dilihat oleh mata ya, dalam bentuk gambar. Nah, ini simbol visual. Misalnya buku ya tidak mungkin ya gambarnya sepak bola ya, nggak mungkin ya. Atau gambarnya kursi kan tidak mungkin. Buku ya kalian menggambarnya buku gitu ya. Simbol visual ini harus sesuai ya. Kemudian keterangannya ini di bawahnya satu buku itu untuk satu gambar ini untuk 10 buku. Makanya tadi Bapak tanya hari Rabu itu berapa buku yang terjual? 50. Betul ya. Nah, Bapak contohkan di sini ada catatan hasil panen buah, jeruk, jambu, mangga, rambutan, apel dalam kuintal. 1 kuintal itu berapa kilo Mas? Belum pernah ya. 1 kuintal itu 100 kilogram. Berarti bisa dibayangkan jeruk itu 10 kuintal berarti 10 kali 100 1000 ya. 1000 kilo ya. Beli jeruk 1 kilo aja udah marem ya. Kalau 1000 misalnya punya di gudang kira-kira mau dibagikan ke siapa? Tangga atau dijual lagi? Kalau hasil panen sendiri dijual lagi. Coba kita ubah tabel angka ini menjadi piktogram yang menawan. Tadi jeruk 10 kuintal ya, kita tulis 10 aja. Kalau nulis 1000 terlalu banyak angkanya ya, nanti pusing ya. Jeruknya kalau nulis 1000 bayangkan deretnya banyak banget ya. Ya enggak Mas? Nah, ini kalau jeruk 10
satu jeruk itu mewakili satu pintal. Ini gunanya tadi simbol ya, terang. Biar apa? Biar ringkas. Kalau kita menulis 1000 jeruk rasanya capek ya, tangannya ya, betul ya. Nah. Kemudian membaca piktogram hasil panen. Nah, di sini bisa dilihat yang paling banyak buah apa panennya. Yang paling sedikit apel. Misalnya Bapak kasih soal selisih jambu dan apel berapa kintal. Selisih dari jambu dikurangi apel berapa kintal? 3 ya. Jeruk dengan apel selisihnya berapa? 4. Jeruk dengan apel 6 ya. Berarti ini berapa? 9 dikurangi 3, hasilnya 6 ya. Kapan kita menggunakannya? Ini jika bentuk visual. Kalau besok itu kita akan juga belajar namanya diagram batang. Nah, ini yang kita fokuskan di sini. Kalau bentuk visual ini menggunakan deretan gambar atau simbol. Kelebihannya kalau menggunakan simbol itu paling menarik secara visual, mudah dibaca anak-anak ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya jeruk simbolnya disimbolkan dengan huruf strip ya, angka strip ya, maka tidak akan menarik ya bagi yang membaca ya, terutama anak-anak ya. Apalagi anak TK ya, nggak langsung disobek gitu ya. Ya tidak. Nah, cocok digunakan untuk presentasi data yang menyenangkan dia. Nah, ini kalau yang tabel frekuensi ya, ini kelebihannya paling ringkas untuk data banyak, dan kalau yang diagram batang sangat jelas membedakan tinggi dan rendah. Kalau besok belajar diagram batang itu misalnya sini 10, sini 2 misalnya kan, nanti ada diagramnya yang diagram batang. Jaraknya kan cukup jauh ya. Ini nanti kalau jaraknya cukup jauh sangat jelas bisa untuk membandingkan perbedaan ini. Nah, yuk kita mengerjakan LKPD ya, nomor bagian. Satu kelompok satu ya. Nah, ini kayaknya betul ya Pak. Ya ini ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Di situ nama kelompoknya ya. Bapak jelaskan dulu ya. Nah, ditulis identitasnya ya Mas Mbak. Kelompok, nama kelompoknya 1, 2, 3, 4 ya. Iya. Kemudian kelasnya, anggota kelompoknya. Kemudian nanti dihitung. Coba dibuka halaman 3 di situ. Halaman 3 ya. Ya di situ kan yang sepak bola berapa ya? Yang dari halaman 2 itu dihitung ya Mbak. Dalam bentuk kurus ya. Jadi nanti di halaman 3 kalian buat seperti ini. Misalnya ada 5 yang hobi sepak bola, berarti seperti ini ya. Nah kemudian jumlah siswanya berapa yang suka. Dapat datanya dari mana? Dari halaman 2 ya. Kemudian simbol yang mau dipilih apa? Nah, simbolnya yang sama saja ya, dengan di atas saja ya. Nah kemudian nanti dikerjakan yang sepak bola. Misalnya sepak bola itu kan udah ada gambarnya ya. Yang kalian nanti gambar sepak bola sesuai dengan berapa yang minat ya, gitu ya. Terus jumlahnya berapa? Terus olahraga yang paling banyak digemari itu pertanyaannya dikerjakan.
yang di langkah 4. Kalau yang langkah 2 itu kalian pilih mau simbolnya apa kayak gitu ya. Tapi kalian pilih saja, bebas, nggak ada yang salah benar kalau itu ya. Itu hanya untuk gambar kayak gitu ya. Kemudian satu simbol kan mau mewakili berapa, misalnya satu simbol, satu raket mewakili 2 siswa misalnya, berarti kalian menggambar raket kayak gitu ya. Terus sama dengan 2 siswa. Kalau 2 siswa itu tapi dihitung dulu ini berapa yang di lembar nomor 2 ya. Yang suka minat sepak bola berapa, bulu tangkis berapa kayak gitu. Ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Enggak ya? Ya, ini intinya ya. Tadi lah ya. Ini disalin. Namanya nama panjang, nama lengkap ya. Yuk dikerjakan. Kelompok 4, 1, 2, 3. Ya nggak apa-apa. Ayo dikerjakan. Dari nama kelompoknya salah satu saya nulis, nanti yang lainnya iuran pikir ya. Yang nulis juga tetap pikir, tapi ada salah satu relawan yang menulis. Ayo.
gambar atau simbolnya ya mencakup semua ya. Semua gambar atau simbol digambar saja di sini mas. Seperti sepak bola ya gambarnya bola ini digambar semua. Simbolnya ditaruh sini semua ya. Biar mudah. Jadi yang di bagian gambar atau simbol itu simbolnya digambar semua saja. Nah nanti biar semua itu masing-masing mewakili berapa siswa kayak gitu. Jadi nggak cuma satu. Ya ada gambar bola, ada gambar ya namanya. Nanti digambar di sini dulu. Ini gambarnya digambar. Terus nanti mewakili berapa siswa. Kalau ini misalnya mewakili 10 siswa ya. Nanti kalau ada 10 sepak bola berarti gambarnya satu aja. Tapi dihitung dulu ya sepak bolanya ada berapa. Misalnya sepak bolanya ada 10. Nanti gambar bolanya mewakili 2 kayak gitu kan. Berarti kan ada 5 ya. 5 gambar 10 kayak gitu. Mas coba ini ya sebentar ya. Ini kita contohkan ya. Ini kan sepak bola. Sepak bolanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kalau sepak bolanya kan di situ ada 9 berarti 3. Nah, yang lainnya berapa? Nanti menyesuaikan lah. Ya gimana? Yes. Iya digambar semua. Ya. Jadi itu raket yakin. Kayaknya sih mau ada di rumah. Saya sih mau main tenis. Ya lagi menang kayak rumah saya juga. Kalau misalnya ada 2 yang paling lumayan ada sama yang tulis 2 ya. Kemana? Ini kan di sepak bolanya di sini ada 9. Ikan ini kalau sepak bola 9 ini kan berempat ya mas. 5, 6, 7, 8, 9. Ini macam apa ini gitu. Nah terus ini nanti 1, 2, 3, 4 digambar di sini ya. Nah, terus satu ini pada mewakili berapa siswa? Terusnya iya, tapi terusnya dijalankan dulu baru ini ya. Dibagi tugas boleh ya. Kelompok kan? Gunakan bahasa ya ini sepak bolanya kan ada 9. Iya kan. Kalau misalnya ini kan enggak ada yang enggak benar ya. Klasmennya berapa? Klasmennya 3. Terus yang lainnya ada yang 6 ya. 3 ada yang 3. Berarti nanti satu simbol ini mewakili 3 mas. Bukan 2. Nih 3 2. Jadi kalau misalnya nih perhatikan ya sepak bolanya kan ada 9 dibagi 3 berapa? 3
3. Berarti gambar di sini sepak bolanya 3 ya. Karena kan mewakili 3 siswa, ya enggak? Nah kalau ini gambar renangnya berapa? Ini 1. Gitu ya. Ini kan ada yang jumlahnya kan 3 sama 9 ya. Berarti nanti mewakili 3 siswa ya. Satu gambar itu mewakili 3 siswa. Lanjutannya silakan di isi-isi. Ya cobalah. Ada yang bingung? Ayah, bagi tugas ya, satu orang yang misalkan ya. Kemudian itu yang ada soal-soalnya juga dijawab yang titik-titik, yang pertanyaan panjang. Yang berapa siswa yang suka sepak bola? Dijawab suka. Sudah selesai? Ya nanti ya jangan nanti sambil diteliti lagi yang sudah ya. Nanti bapak tunjuk ada yang maju ya.
Ayo Bapak kasih waktu 5 menit lagi ya. Nanti jam 8.25. Jam 8.25 nanti selesai ya. Selesai tidak selesai? Ya, yang lainnya bisa baca-baca buku terlebih dahulu ya. Kalian baca-baca. Ya sudah bisa diteliti ya. Yang belum diteliti. Coba yang belum selesai jangan suaranya jangan. Salam buat mainan Mas. Ini sampai mana sampai ya? Ini kerjakan hujan. Diteliti lagi jangan buat mainan ya. Diteliti lagi coba. Udah berapa dulu? Tiga menit lagi ya. Cek lagi. Sudah, kalau sudah selesai toilet, sudah terima kasih. Sudah selesai Mas?
Fahmi, Gibran, Hafiz sama Aka. Ya pertama itu dulu, Fahmi dulu, nomor itu ya. Di bawah masuk ke KPD. Di bawah KPD. Fahmi, sama ini ya. Nanti Bapak bantu ya. Fahmi. Ya udah begini, empat-empatnya maju yuk. Ayo. Fahmi, Gibran, Akang, Hafiz. Ayo semuanya. Di bawah ininya. Ayo semuanya maju, semuanya aja. Semuanya. Ayo udah makannya. Ya itu yang pertama. Ini bukakan ini saja ya. Masnya gambar ya, yang di sini ya. Gambar yang ini. Soal nomor 1 digambar. Ini tabelnya digambar sama ini ya. Di sini yang sana ini. Ya, ini nanti yang dua di sini. Ya. Jadi kalian kayaknya agak lama ya, duduk dulu gak apa-apa ya. Duduk dulu kalian. Ini ya terus pesan. Apa guys?
ini itu dikerjakan ya. Dikerjakan. Mas Fahmi nomor 1 2, Mas Gibran 3 4. Dikerjakan. Yang sepak bola ada berapa? Ditulis dalam bentuk tulus. Ya, kalau nggak contoh bisa. 2, 3, 4. Tolong Mas, kakinya Mas. Ada yang jawabannya beda? Sama ya. Beri tepuk tangan yang maju ya. Ya. Mbak. Mbak. Ya, lanjut ya. Soal kedua ya. Tadi tolong dihapus ya. Aisyah, Rinata, Ivana sama Matea. Ayo dilanjut Mbak. Masih kurang ya? Masih aman? Sama yang di sini. Yang mau pengaruh siapa? Mana pengaruh di bawah yang lombok? Nanti lah, usah. Ya ini ditulis lagi soalnya ya jawabannya sama soalnya. Terus ini juga. Iya kayak gitu. Enggak sih, udah selesai. Jadi ini nanti dibagi ya, ada yang ini, ada yang ini ya. Silakan jadi. Ya. Itu dihapus dulu. Nanti dibagi ada yang dulu nggak apa-apa. Ya pakai per garis Mbak. Nanti tapi jawabnya nomor 2 dulu. Gambar atau simbol ini. Ditulis lagi simbol ini. Cuma tulis lagi ini dari ini sampai sini. Ya nggak ada ya masih bisa. Iya di sana. Apa kita yang nomor 2 itu nanti buat terakhir yang kalinya ya yang banyak itu.
Gambarnya digambar. Ya, ayo Mbak, cepet-cepet Mbak. Dan terus selanjutnya dibolaknya dan lain ya, udah cukup ya. Ya, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan ya. Belajar TikTok itu kita membuat gambar-gambar ya, seperti mewakili satu gambar mewakili berapa permainan. Tadi ada sepak bola, ada bulu tangkis, ada renang, ada basket ya. Nah, perasaannya bagaimana ya? Banyak yang senang, ada yang banyak sedih, ada yang bingung ya, macam-macam ya. Tapi semoga di pertemuan selanjutnya kita semuanya senang ini ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Semuanya sudah cukup paham ya? Ya, baik. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.